itu tulis jurnal. Mungkin di kelas ini kamu mesti tulis jurnal. Mungkin di semester berikutnya kamu harus tulis jurnal. Mungkin pada saat lagi menjelang tesis kamu mesti tulis jurnal. Nah, ini kalian ini ingin dibekali dengan ilmu-ilmu yang pas gitu. Pada saat kalian diharuskan untuk tulis jurnal atau pengen tulis jurnal. Oke, guys, itu intronya ya. Ya. Jadi ini merupakan penyampaian yang penting ya. Sehingga kalian fokus untuk nontonin dan juga aktif untuk bertanya, saya punya masih belum bisa. Karena yang Nuka akan jalanin itu merupakan praktek-praktek kecil. Ya, diyakini bahwa kalau udah selesai, kalian udah selesai prakteknya juga masing-masing gitu. Kalian udah selesai prakteknya juga. Dan UR di sini juga ikut-ikutin nih praktek-prakteknya gitu loh. Ya. Nah, kita ingin memastikan bahwa setelah Nuka selesai, kalian punya praktek-prakteknya juga selesai semuanya. Oke, guys? Siap, guys? Oke, Pak. Oke. Yuk, Nuka silakan dimulai. Oke, sebelum dimulai kan semalam Nuka udah sharing kalau coba paper dari ibu teman-teman semua disiapkan, jadi kita bisa langsung mulai praktek Mendeley-nya ya. Pasti Microsoft udah punya kan ya. Jadi Nuka langsung ke slide dulu kali ya Pak, sebentar. Share. Oke, udah masuk ya. Oke, selamat siang semuanya. Welcome to Mendeley Nuclear. Cara magic deh, magic Mendeley ala nuklir. Jadi di sini Nuka mau ada 5 pembahasan yaitu mengenai apa itu Mendeley, benefit Mendeley, cara install Mendeley, bermain Mendeley, dan yang terakhir mau ada gaming sedikit untuk ibu bapak, untuk teman-teman semuanya. Jadi yang pertama Mendeley itu apa sih? Jadi Mendeley itu sebuah peranti lunak manajemen referensi yang secara gratis untuk bisa didapatkan dan jejaring sosial akademiknya yang bisa membantu dalam mengelola penelitian yang berkolaborasi bisa dengan cara orang lain dan secara online untuk menemukan penelitian terbaru. Kemudian jadi benefit apa yang ada di Mendeley? Nah, di sini ada 8 magic dari Mendeley, yaitu yang pertama ada cross-platform, desktop application, backup, sinkronisasi data, mudah dalam citasi, terus adanya import paper, integrasi dengan Microsoft Word, fitur group, dan online. Kemudian storage dari Mendeley sendiri ada 2 GB. Di sini maksudnya cross-platform dia mudah digunakan gitu sih jadinya di desktop. Terus di sini desktop application dia install di desktop. Kemudian di Mendeley ini adanya backup dan sinkronisasi data. Jadi misalnya Mendeley ini kan ada di desktop sama di online, jadi sebuah website. Jadi misalkan teman-teman semua masukin dari sebuah website, kemudian langsung sinkron ke di Mendeley desktopnya seperti itu. Kemudian mudahnya tersitasi maksudnya adanya integrasi dengan Microsoft Word di sini jadinya mudah untuk citasi paper. Kemudian import papernya pun mudah. Nah, di sini adanya fitur grup dan online nanti akan Nuka bahas. Kemudian storage-nya sendiri ada 2 GB. Nah, gimana sih cara install Mendeley? Sebelumnya kan Nuka udah share di grup MIT slide paper Nuka, jadi teman-teman semua bisa buka slide-nya dan bisa ikuti langkah-langkah di slide Nuka. Yang pertama download Mendeley desktop-nya, create account, install plugin di Microsoft Word-nya, kemudian bisa digunakan di Mendeley-nya. Nah, cara download Mendeley desktop-nya di sini sudah Nuka kasih link. Saat klik install itu akan menuju ke link si Mendeley desktop ini. Ya, kita klik. Iya, nggak muncul ya. Oke, sebentar. Share screen-nya. Nah, nanti akan muncul ke link berikut, download desktop. Jadi sesuaikan aja misalkan teman-teman semua misalnya pakai ada yang macOS atau Windows, silakan diklik. Misalnya mau yang Windows, tinggal diklik yang Windows. Setelah itu tinggal di-download.
kayak gitu. Oke. Kemudian kalau guide ini untuk tata cara maksudnya langkah-langkah dia Mau dikasih step by step nggak? downloadnya. Kasih step by step berarti pada saat Step by lagi step. download biar semuanya lakukan dulu. Siapa yang udah selesai, siapa yang belum gitu, baru dilanjut gitu. Iya. Oke, kalau gitu Nuka kasih kesempatan kali ya untuk salah satu teman-teman yang mau share screen untuk create account Mendeley. Jadi kita di sini sekalian bareng-bareng kali ya, Pak. Ya, bisa. Alfi Ya. mau. Kan Alfi udah punya create account Mendeley. Ya udah deh. Yang belum punya. Kan ini baru download lagi, Bunda. Ya, Bun. Di sini ada yang mau share screen untuk create account Mendeley. Jadi kita sekalian nanti citasi papernya. Atau udah punya semua? Punya belum? Udah sih tadi create akun. Udah create account semua? Udah. Udah. Oke, berarti aman ya, Pak. Pakai Erinfo kan ya? Iya, pakai Rinfo. Oke, coba salah satu kalau sudah create account. Open Mendeley-nya. Bisa di-share screen? Boleh? Ya, Pak Danu coba lihat Mendeley-nya. Ini ya? Mendeley.com ya? Iya, betul. Oke, ini Ini sih udah install juga ini. Udah coba install juga. udah install di desktopnya juga. Ya, sudah. Sudah login juga belum, Mas? Loginnya di... Di Mendeley desktopnya? Oh, sudah. Oke. Ini udah statusnya sih sudah. Oke, thank you Mas Dano. Sudah Di betul. top share ya? Ya, stop share. Oke, Nuka lanjut lagi ya. Kenapa, Bu? Ya, punya saya coba dilihat deh. Ini ya. Yang, Oke, Bu. Ini punya saya. Nah, betul. Itu udah ada papernya banyak. Iya. Udah itu ya? Iya, Oh, ya. betul, Bu. Ternyata Bu Rata udah pernah pakai ya? Udah pernah pakai. Udah pakai. Deh, Pak. Oke, dilanjut. Untuk create account sudah punya semua. Untuk install MS Word-nya, wait. Ya. Untuk create account, pastikan menggunakan Erinfo, lalu di desktop application-nya juga login sesuai email dan password yang di website Mendeley-nya ya. Seperti Bu Ratna tadi kan udah login juga. Kemudian di sini cara install plugin Microsoft Word-nya bisa masuk ke Mendeley desktop-nya, terus ada menu tools, lalu klik yang install MS Word plugin. Oke, coba di sini yang baru install bisa share screen sekalian install di Microsoft Word-nya. Mas Danu kali baru install kan? Apa udah diinstal Mas Danu? Sudah. Oh, sudah. Mas Zainal sudah install? Sudah. Oke. Mas Dwi udah, Mas? Ya, nggak ada suaranya. Saudara. Halo, tes. Ya. Ya. Sudah. Mas Ketut sudah? Sudah. Bu Tri udah belum, Bu? Bu Ratna, Bu Arum. Bu Ratna udah. Bu Tri udah ya, Bu? Sudah ada nggak? Oke, Mas Evan? Udah, Bu Arum udah juga kan ya? Sudah. Pasti. Pak Adit udah ya pasti ya? Belum. Ya udah coba Pak Adit share screen karena belum. Bentar, saya masuk ke ini dulu. Apa? Oke, baik. Sukri udah belum, Sukri?
Pak Adit sambil ngopi, mantap Pak Adit. Hah? Sambil Sambil ngopi. Nggak ada yang bikinin. Belum ada yang bikinin. Ya, putus-putus nih Pak Adit. Oh, Guys, ini masih pakai HP. Masih pakai HP. saran nanti kalau misalkan Nuka ngomong, mending semuanya di mute dulu ya, biar nanti pas Nuka ngomong nggak tabrakan suaranya. Baik. Pak Adit udah bisa share screen belum? Enggak, Bu. Bentar. Saya masuk ke Zoom. Oke. Ini kan pakai HP nih, Bu Nuk. Oh. Oke. Pak Adit, salah satu device-nya di mute dulu, Pak Adit. Ah. Udah kelihatan belum? Suaranya coba. Suaranya udah di mute. Masih ada 2. Itu Ada dua dua. device kayaknya. Iya. Ya, Jadi device ada noise. feedback-nya. Ada noise-nya gitu kalau dua, ya, dua bukan device. Oh, udah. Oke. Salah satu di disable aja. Nah, ini kan udah punya ya akunnya. Terus download Mendeley desktop-nya udah belum? Downloadnya di suara apa tuh ya? Suara apa? Volume yang di HP coba Mas dikecilin. Dimatiin gitu. Atau enggak yang di mana ya? Salah satu device-nya di mute. Laptop Udah. atau HP-nya salah satu di mute, bukan Zoom-nya ya Pak, bukan Zoom-nya. Tapi device-nya. Oh, iya. Oh, iya, baru. Ya. Oke. Apa nih? Ini downloadnya di mana, Bu? Iya, coba di situ. Diklik ini ya? Oke. Download yang untuk Windows. Nah, sekalian kan nih dipraktekkan langsung. Ada contohnya. Loading. Iya. Tenang, ditungguin. Jadi nunggu. Iya. Buka apa ya? Dibuka. Kayak install biasa, Pak. Yes ya. Yes. Suaranya masih eko nih, Pak Adit. Oh iya. Mending suara yang dari handphone dimatiin aja Pak Adit. Maksudnya volume handphonenya
volume paling terendah biar nggak echoing kayak gitu. Oke, finish. Next. Agree. Oh, udah. Login pakai yang tadi, Pak Adit. Ini Pak Adit jadi nggak ada suaranya. Suaranya. Oh, ada. Oh, Oke, baiklah. Udah. Nah, muncul kan? Close. Flow. Ini install no. Bisa sih di sini atau di toolsnya nanti. Tahu. Iya, biasanya pas muncul begini, Hah? dia emang ada pilihan seperti ini. Jadi bisa langsung install di sini atau di close dulu Pak Adit. Close. Bisa di tools, menu tools atas. Terus ini annotate mana ya? Tool. Nah, karena tadi Pak Adit udah install, jadi makanya di sini jadi uninstall. Oh. Kalau udah uninstall, artinya dia sudah terinstall di MS Word pluginnya. Nah, coba sekarang Pak Adit buka Word-nya deh. Kita tes, udah aktif, bisa dipakai atau belum. Oke, di dokumen kosong. Udah langsung. Iya. Referensi ya. Iya, referensi. Nah, open Mendeley. Open Mendeley. Itu gerak gak sih? Mungkin karena ini Word-nya belum. Oh, belum ori ya? Ya, belum. Oke, karena belum ori, Nuke share untuk request. Izin share ya Pak UR ya? Oh iya. Maaf. Udah. Nih, Zoom-nya mana? Pak UR, Nuke izin share untuk teman-teman bisa request itu ya, Office 365 ya. Ya, lanjut. Oke. Oke, Nuka udah share di WhatsApp group itu untuk request akun Office 365-nya. Nuka akan share, coba nanti akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi nanti loginnya kan di office365.com ya. Terus sign in, nanti akan dikasih akunnya. Dan teman-teman bisa download Office tersebut di sini nih. Nah, di sini nanti install Office di sini. Office Apps 365. Seperti itu. Oke? Oke, guys. Terima. Oke, Bu Nuke, thank you. Jadi Ya, Pak. Maksudnya mereka sudah dapat atau mereka harus request? Request dulu, Pak. Request dulu. Requestnya di mana? Ya. Di link yang Nuko sudah share di WA Group MIT. Oh, oke. Nanti kalau udah, biasanya ada email username sama passwordnya di email Erinfo. Makanya requestnya nanti pakai email Erinfo. Habis itu bisa langsung login dan proses download, Pak. Seperti itu. Oke. Di sini setelah... Tanya boleh? Iya, boleh, Pak. Itu license-nya setelah kita lulus juga masih bisa kepake kan? Sama halnya kayak apa namanya email account.
Eh, menurut peraturan nggak boleh. Ya. Oke, Pak. It's only free for students gitu. Menurut peraturan nggak boleh. Tapi menurut kenyataan saya nggak tahu gitu. Misalnya kita bilang orang gua masih lagi belajar kok, orang gua belum lulus kok gitu. Jadi dia juga apa ya, nggak bakal tahu gitu loh, ngerti nggak? Aktualnya nggak tahu, Pak ya. Ya jadi jawaban saya terserah terserah kamu pakainya. Ya setelah itu juga terserah kamu pakainya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, paham nggak? Ya, Paham. kalau misalnya kamu masih tetap pakai, dari kami pun nggak akan stop gitu. Itu nggak akan gitu loh. Tetap pakai gitu loh. Ya. Tapi kalau dari pihak Microsoft-nya tiba-tiba kayaknya tahu bahwa kamu itu udah bukan student lagi, dia stopin ya, I don't know about that. Ya, bukan wewenang saya lagi kalau udah seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, selanjutnya Nuke mau share nih. Jadi satu hal, kalau kalian punya email rahaja.info, itu setelah kalian lulus itu akan tetap stay with you gitu. Ya, walaupun kamu sudah nggak mahasiswa lagi, kamu sebagai alumni dan kamu tetap sebagai pribadi Rahaja, email rahaja.info itu akan tetap stay with you. Ya. Dan untuk Office 365 ini, kita akan kasih kamu email baru. Ya, jadi akan keluar zainal@raharja.ac.id begitu. Sedangkan yang kamu sekarang sering pakai itu zainal@raharja.info. Ya, zainal@raharja.info itu ada di Google punya platform. Kalau zainal@raharja.ac.id itu ada di Microsoft platform, ya. Dan itu dua, saya mau coba gabung ya, saya belum bisa coba gabung. Pada akhirnya kamu ada dua email begitu aja. Kalau kamu lagi mau autentikasi, kamu punya Office ya kamu pakai rahaja.acid gitu, rahaja.ac.id. Tapi kalau kamu lagi mau kegiatan sama kampus itu pada umumnya connect-nya ke rahaja.info. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya, oke, udah lanjut. Oke, selanjutnya di slide ini teman-teman bisa lihat gimana caranya Mendeley Nuclear. Bisa scan QR code berikut ini atau ke link bit.ly Mendeley Nuclear. Itu dalam bentuk video, jadinya biasanya lebih mudah untuk dipraktekkan langsung. Terus di sini ada Mendeley Group punya Alphabet Incubator, jadi teman-teman bisa follow. Nanti kalau udah follow atau join grup, itu paper-paper Alphabet Incubator sudah auto masuk ke dalam Mendeley teman-teman semuanya. Seperti itu. Nanti Nuke kasih contoh pas tampilan di grupnya seperti apa. Jangan kasih contoh, Nuk, langsung aja, semuanya ikut grup ini. Oke. Langsung dipakai. Ikut. Oke, jadi semuanya pada buka slide Nuke ya, pas diklik dia langsung ngarah ke Mendeley Community Group Alphabet Incubator. Setelah itu langsung kamu kirim linknya ke WA aja. Oh ya, oke Pak. Udah kirim ke WA bisa langsung klik join. Itu synchronize ya? Iya, betul. Nah, di sini udah ada beberapa mahasiswa yang sudah join di grup Mendeley Alphabet Incubator. Ya. Jadi di sini juga saya kasih gambaran sedikit ya. Orang-orang Indonesia masih jarang yang pakai Mendeley seperti ini ya. Jadi mereka itu nggak saling connect, sehingga walaupun ada paper-paper yang terpublish, nggak saling sitasi ya. Jadi dengan demikian sitasinya jadi rendah. Nah, ini dengan cara begini kita lebih bisa teman sama teman gang up supaya lebih saling sitasi begitu ya. Kalau Nuke ada paper, kalau Evan ada paper gitu ya, Nuke akan berusaha sitasi Evan punya. Sebaliknya Evan juga akan berusaha sitasi Nuke punya ya.
Lalu cara citasinya gimana? Kan susah tuh, kan canggung tuh. Mau cari di mana ya? Lupa-lupa ingat gitu ya. Nah, kalau melalui Mendeley ini udah ada di dalamnya. Ya, udah lancar gitu, tinggal klik, udah langsung kita bisa citasi. Ya. Paham ya? Ini langsung join ya? Klik join ya, Mbak? Iya, betul. Betul, Bu. Langsung join. Itu langsung join ada yang accept-nya admin kah atau benar-benar langsung bisa akses gitu? Langsung bisa join, Mas. Nanti di Mendeley-nya biasa klik sinkron seperti ini. Langsung keambil ya papernya. Iya, nih di sini nanti dia akan muncul di sini nih di bagian grup ini. Ya. Nanti Kadang suka susah tuh nyari referensi kalau kayak gini kan enak tuh. Ngambil punya teman gitu citasi. Ya, Iya. betul. Kemarin pas UTS aja saya pusing nyari referensi. Kalau ini lebih enak kalau ini kayaknya. Oke, Pak. Ya. Ini email konfirmasinya belum nyampe ke email ya. Lama ya, Nuke. Konfirmasi apa tuh, Bu? Ada email it's on way to confirm your email, check inbox to confirm your email, tapi belum ada di email ya, belum masuk. Abis join alfabet inkubatornya tadi link yang dikasih Nuke tadi. Harus ada verifikasi via emailnya gitu. Oh, gitu. Tapi belum masuk sih ke email. Biasanya sih dia kalau join langsung masuk ke Mendeley-nya, coba dicek kali, Bu. Soalnya kan dia public group ya. Mau nanya lagi. Public group, ya. Boleh ya? Kan Ya, kita boleh. udah dapat nih udah publish papernya. Nah, si papernya itu di apa namanya dimasukin ke Mendeley lagi secara manual apa ada synchronize lagi ke itu bagaimana gitu? Kalau pengalaman Nuke seperti ini, Mas. Jadi pas terakhir Nuke juga baru punya Mendeley pas lagi akhir-akhir ini. Kemudian ada paper yang muncul punya waktu itu sama Pak Henry yang a purpose gamification rule based. Nah, dia langsung auto masuk ke Mendeley-nya karena emailnya sama, antara email di Scopus sama di Mendeley itu sama. Oh, gitu. Baca emailnya ya? Iya, emailnya. Oke. Seperti itu. Berarti udah nggak mesti kita upload lagi dong ya? Iya. Jadi karena emailnya dia udah synchronize, berarti udah otomatis papernya masuk. Iya, seperti itu. Kayak gitu. Any question? Oke. Kalau nggak ada, kita bisa langsung praktek kali ya cara citasinya. Nuke sudah kirim satu paper, itu paper Nuke yang udah terbit, tapi kita bisa coba praktekkan 5 citasi aja dulu ya. Udah di-download Ibu Bapak? Sudah. Oke. Wait a minute. Oke. Coba dari salah satu ada yang mau share screen untuk praktekkan langsung. Nanti Nuke arahkan sambil dijelaskan. Mau siapa, Bu Arum? Tunjuk aja, Bu. Oh, Ibu. Saya kah? Oke, boleh. Oke, Bu. Saya lupa caranya share screen. Share screen. Iya, bawah. Coba ya, Bu. Mendeley-nya kah? Iya, Mendeley sama Word-nya, Bu. Word-nya Nuke? Iya. Kayaknya belum download deh. Atau misal mau paper Ibu pun juga nggak apa-apa. Paper, ya boleh. Caranya gimana ya? Ini tadi paper yang saya pernah coba bikin paper, tapi paper bukan tentang itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Paper, yang penting kita tahu cara citasinya. Oke, siap.
Misalnya paper jurnal PWR juga nggak apa-apa. Ini. Oke, sip. Terus diapain? Ya. Untuk citasi yang nomor 1 yang mana, Bu? Citasi pertama itu di sini. Ini. Oke. Itu udah ke Mendeley loh, Bu, karena warnanya abu-abu. Iya, udah saya klik tadi barusan. Oh, baru cobain. Enggak sih, Oh. emang udah pernah coba pakai Mendeley pas bikin paper ini maksudnya. Oh gitu, oke. Semuanya berarti udah di Mendeley, Bu? Udah, yang ini udah. Oke, berarti jangan Bu Arum, karena Bu Arum Oh iya, nggak ngerti. baik, siap. Close ya, stop share. Iya. Kita coba ke siapa nih? Yang belum pernah. Mas Evan, kuy, Mas. Mas Evan kan papernya banyak nih. Itu masih di mute, Mas. Tidak kedengar. Ya. Apa nih paper ya? Yes. Ini dah apa ya? Ini deh. Oke, sip, mantap. Sambil buka Mendeley-nya, Mas. Kalau bisa share ini aja, desktop aja, Mas. Jadi ke sana ke sini semuanya kelihatan. Desktop. Udah mau 1 jam, Pak. Kelihatan nggak? Oke. Ya, coba sekarang buka ini Apa? paper Pak Evan. Ini dari mana bukanya? Paper ininya, paper yang mau di Mendeley. Berarti di Word bukannya? Iya, di Word. Di Word. Ini udah kelihatan. Saya buka ini kelihatan nggak nih? Enggak. Share screen-nya yang desktop 1 coba, Mas Evan. Desktop. Jangan dipilih iniannya. Di sini sih menjadi desktop materi presentasi mengenai teknologi blok. Tulisan desktopnya mana ya? Biasanya yang paling pertama. Iya, yang paling pertama. Ini. Kelihatan nggak ini? Ya, betul. Ya terus? Paper Word Mas Evan mana? Nih. Ya, oke, dibuka. Terus? Digedein kali, Mas. Nggak kelihatan. Oke, yang citasi nomor 1-nya mana, Mas Evan? Nomor 1 citasi. Ini Pak Sudaryono maksudnya. Bukan. Yang kutipan. Kutipan. Yang kalau tadi Bu Arum kan ada yang kutip 1, kutip kayak gitu. Kutip 1. Yang ini aja deh. Nih. Kutipan. Ini. Ya, itu berarti kutipannya dimulai dari tinjauan pustaka gitu ya, Mas Evan? Oke, jadi di sini mau kutip biasanya ke yang 1 aja tadi, Mas Evan, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Ini. Ya, oke. Kalau bentukan seperti ini kan biasanya dibuat sendiri ya sama Mas Evan ya? Iya, betul. Nah, itu kan nggak tahu bentukannya citasinya apa atau IEEE. Nah, untuk citasi biasanya kita download dulu papernya di Google Scholar. Jadi Mas Evan coba ke scholar.com. Google Scholar. Oke, paste judul papernya yang tadi, yang tinjauan pustaka nomor 1.
Dari mana? Sini. Judulnya kan aplikasi, ya aplikasi sistem, itu betul. Nah, Nih. lo yang punya yang mana, Mas? Itu. Iya. Yang ini AR Pahlevi atau yang mana? Igusti. Halo. Tadi pencariannya dengan judul tersebut juga tulis ininya, tulis orangnya. Nah, di sini kamu bisa tulis Igusti di sini nih, kegiatan bisnis terus Igusti gitu. Dia pasti keluar. Ya, Ini. Oke, yang kedua berarti ya. Kedua. Oke. Ya udah, jadi cara gampangnya biasanya kalau Nuke mau download, klik yang ini, citasi ini. Yang ini. Betul. Yes. Untuk download papernya langsung Nuke klik yang Refman. Ini. Yes. Oke, di save. Oke. Buka. Ya. Itu udah ya. Oke, open foldernya. Folder aja, Mas. Ya di. Ya. Oke, ini. Dari sini Mas Evan drag masukin ke Mendeley-nya. Di mana posisinya? Di ini aja nggak apa-apa. Ya di situ. Itu create folder ya. Harusnya di all. Kita buat create folder aja, misalkan jurnal apa gitu. Ini. Ya. Nah, masuk ke all dokumen kan? Udah masuk ke sini ya. Coba diklik. Klik. Biasanya kalau ini Nuke pastikan nama autornya dia benar. Kan kadang suka ada 3 autor, tapi yang ke Mendeley di sininya 1. Jadi kadang suka Nuke cekin lagi. Tapi biasanya kalau Refman, dia udah biasanya sudah auto sih. Udah auto bener ada nama-nama penulisnya. Oke, karena udah masuk, balik lagi ke Word-nya Mas Evan. Ini. Biasanya kalau mau kutip, tergantung dari publishernya mau dia bentukannya apa atau IEEE. Biasanya kalau apa bentukannya kayak gini kan ya. Jadi dari sini Mas Evan bisa hapus Rini Fitrianinya di delete. Di delete. Sama 2017 ya Mas. Ya. Kemudian olehnya? Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi maksudnya olehnya itu nanti kita akan ngutip gitu. Terus klik yang reference. Yang mana? Reference atas nih. Twing. Menu reference. Atas nih, Mas. Mas, yang atas, Mas. Ya. Insert. No. Insert citation. Tunggu, Mas. Penempatan kursornya mesti tepat. Jadi, berarti setelah oleh kan? Ya, spasi ya. Di spasi, ya betul. Terus insert citation. Tadi judulnya apa? Aspek hukum. Coba di search. Copy dulu ya. Ya, diklik. Yes. Nggak bisa. Ini? Ya. Oke. Ini. Ya, Mas Evan, betul. Nah, muncul kan? Oh iya. Oke, kenapa bentukannya seperti ini? Karena stylenya pakai apa? Coba nih untuk stylenya, lihat di sini. Nah, menggunakan apa yang versi 7 kan ya? Coba kita mau ganti yang IEEE, Mas Evan. Nih. Yes. Nah, dia akan auto berubah kan ya? Ya. Jadi seperti ini. Oke, bagaimana cara munculin di referensinya? Bisa scroll ke bawah, Mas Evan. Bawah yang bagian referensi. Oke, di daftar pustaka ya. Jangan. Daftar pustaka. Di sini nih, di enter. Terus ini
Ya, Enter. enter. Ya, enter. Oke, cara munculinnya yaitu Mas Evan tinggal klik insert bibliografi. Nah, insert bibliografi itu untuk munculin yang udah tersitasi di atas. Oke, betul kan? Langsung auto muncul. Iya. Kenapa dia di Lagi sini ya? satu? Ya, karena IEEE. Coba Mas Evan ganti langsung apa deh? Misalnya ganti apa lagi? Langsung aja klik di stylenya ini, nggak apa-apa. Yang mana? Di style Ini. atas, iya. Ini Kita mau misalnya. lihat referensinya, iya. Ini boleh. Ya. Lihat referensinya lagi, dia akan berubah secara otomatis. Ini Nah, langsung berubah kan ya, nggak ada satunya. Iya. Karena dia stylenya apa, seperti itu. Coba Mas Evan coba Mendeley lagi, 2 lagi deh, untuk yang selanjutnya. Ini ya. Iya. Tidak khas. Mendeley ya? Ya, itu apaan? Mana Ke Scholar Mas Evan buat download papernya. Kan papernya belum ada, jadi di-download dulu. Iya, ke sini ya. Yes, ya. Ini ya. Ya, betul. Nah, ini open. Ini. Mantap. Betul. Habis itu ini insert ya. Kursornya ditempatin dulu mau di sebelah mana. Misalnya mau di sini. Ini dah. Ya. Insert ya. Ya. Nih. Oke, mantap. That's right. Ini hapus dulu kali ya. Ya, betul. Itu hapus. Coba kita lihat di bagian referensi bawahnya apa dia otomatis atau perlu di-insert lagi. Mana, Mas? Oke, berarti udah auto ya. Oh iya. Oke, jadi tandanya kalau misalnya paper kita udah ke Mendeley atau belum, pas kita klik di bagian ini nih, daftar pustaka atau referensinya, coba klik, Mas. Gimana? Nah, itu berwarna abu-abu. Oh, Ya, kalau udah abu-abu begini artinya Mendeley kita udah benar, berarti udah kesitasi sama yang sinkron sama yang di atas. Kayak gitu ya. Terus ke atas lagi Mas Evan. Sorry, ke yang kutipan tadi. kutipan tadi. Ya. Ini. Yes, begitupun dengan yang kita kutip dia akan berwarna abu-abu juga. Beda sama kayak yang di sini, kayak misalnya yang D, dia belum kesitasi karena nggak warna abu-abu dong pas kita klik, ya kan? Iya, jadi kayak nggak keling gitu. Oke, udah paham Mas Evan? Apa mau coba lagi? Ya paham. Jadi ke Google Scholar dulu untuk copy Ya. judulnya. Download. Ini download, terus baru lempar ke ini, muncul sini, baru ke Word-nya lagi, terus insert ya. Yes, that's right. Betul. Nah, sini copy judulnya, copy nanti tinggal muncul otomatis di referensi yang ini. Yes, betul. Mantap, udah jago Mas Evan. Debak, cinta. Ya. Tanya ya, boleh ya? Iya, boleh. Itu kan ada 4 button tuh, ada refman, ada 3 lagi, itu buat apa ya? Mana Mas? Yang pas citasi itu kan ada refman Di Google Scholar-nya. Oh, di Google Scholar. Itu kan ada 4 tuh. Itu tuh apa itu? Itu apa tuh buat apa? Iya, benar. Cannot, Revo, Text. Ada. Kita kan pakainya refman ya. Nah, itu buat apa? Itu sama aja sih sebenarnya. Mau pakai apapun bedanya apa? Jadi selama ini cara saya masih old school berarti ya, dibuka dulu satu, terus cari PDF-nya, baru download PDF. Ternyata bisa gampang banget pakai refman itu ya. Iya. Sama aja BibTeX, EndNote, refman itu sejenis kayak untuk
Dia kayak kebiasaan iya. dari masing-masing. Kalau orang udah biasa di satu langkah, terus habis itu nggak ada trouble gitu ya, terus jalan terus, ya udah orang pasti akan pakai satu aja. Bukan berarti kalau kita ada 4 tombol, empat tombolnya kita pakai-pakein semua. Biasanya orang nggak gitu. Kalau kita udah nyaman dengan satu tombol, udah pasti di tombol itu aja gitu ya. Ya. Jadi pada dasarnya ya karena nggak sering make, berarti kita nggak bisa jawab yang tepat gitu. Bahwa ini BibTeX cara pakainya gimana ya? Terus ini EndNote cara pakainya gimana ya? Atau itu RefWork itu cara pakainya gimana ya? Nah, kita cuma bisa bilang biasanya kita pakai RefMan, udah titik gitu. Ya kan? Ya, Pak. Karena alat di dunia terlalu banyak. Kita masuk ke satu tempat, ntar ada alat yang macam-macam lagi dengan pilihan yang macam-macam lagi gitu loh. Ya, jadi kita itu nggak boleh mendekati alat, nggak boleh. Ya, kalau mendekati alat kita akan nggak selesai kerjaannya. Kita harus dengan pendekatan kerjaan, ya. Kerjaan yang mau diselesaikan apa? Oh ini. Lalu saya pakai alat ini. Terus ada orang tanya, kalau pakai alat ini gimana? Kalau pakai alat ini gimana? Kalau pakai alat ini gimana? Ya memang banyak di zaman sekarang ini bisa 10 macam lebih alat untuk menyelesaikan ini gitu. Tapi bodoh amat gue gitu ya. Jadi I don't care about the rest itu ya. Yang ini yang aku nyaman dan dengan ini aku bisa selesaikan pekerjaan, aku akan selesaikan pekerjaan ini dengan alat ini titik. Ya. Terus kalau kamu mau nanya saya akan jawab sesuatu yang saya biasa pakai ya. Kalau yang saya nggak biasa pakai, kamu cari pakarnya sendiri gitu loh. Ya, nah zaman sekarang kayak begitu sih. Paham ya, Jenal? Boleh menambahkan sedikit nggak? Bisa. Setelah Alfi buka-buka ya, kalau untuk 4 tombol yang tadi itu sebenarnya sama aja untuk sama-sama ngambil kutipan. Cuma maksudnya kalau untuk yang BibTeX, EndNote, RefWorks itu mungkin buat software yang berbeda-beda. Cuma kalau misalkan untuk pakainya Mendeley, emang khususnya pakai RefMan. Kalau misalkan mau lebih tahu, coba diklik-klikin satu-satu deh. Jadi itu beda-beda fungsi gitu loh. Misalkan kayak kalau si BibTeX itu ntar akan munculnya cuma tulisan doang. Mungkin kayak kalau kita mau masukin tulisan doang ke satu sistem lain selain Mendeley, kayak gitu. Coba kalau misalkan kita downloadnya si RefMan, itu nanti dia udah kompatibel sama Mendeley. Jadi kita bisa langsung tinggal drag gitu. Oke, makasih. Oke. Kalau pernah menjelajah ke IEEE Explore, dia suka ada BibTeX gitu. Ya, udah. Oke. Tapi terlalu jauh, Bun. Iya. Oke. Ada yang mau coba lagi atau udah paham semuanya? Mas Zainal udah jago nih kayaknya. Masih belajar kok. masih nanya-nanya sama Mbak Nuka, sama Mbak Alfi, sama Pak Rex. Saya biasanya pakai iya. app yang app. Apa, Jadi, Bu? Saya biasanya menambahkan, jadi saya buka dulu jurnalnya, terus saya pakai, kan ada ada Coba Bu, praktek. Share screen Bu, kita praktek langsung Bu, maksudnya gimana? Oke. Salah. Udah ya, kelihatan. Ini saya biasanya pakai yang add ini. Yaitu yang add file terus. Jadi saya jurnalnya saya download dulu, terus saya add gitu. Nah perbedaannya dengan kalau saya pakai RefMan, kalau saya add ini saya punya apa nih ya? Punya daftar pustakanya. Jadi ini yang saya add, ini yang begini nih. Kalau pakai Ref itu begini, gitu. Jadi kalau yang RefMan. Ya kalau pakai RefMan, saya tidak mendapatkan jurnalnya, hanya citasinya. Tapi kalau saya download jurnalnya, maka saya nanti dapat jurnalnya gitu. PDF-nya. Ya PDF-nya. Iya. Misalnya gini, ini ini jurnalnya ini yang ada PDF-nya semua. Kali-kali saya mau baca lagi atau mau menambahkan kan gitu. Tapi kalau misalnya pakai RefMan, ini saya hanya mendapatkan citasinya saja. Biasanya mungkin saya sudah baca jurnalnya. Kemudian sudah di situ ada, saya kutip sedikit, saya pengen citasinya saja, maka pakai RefMan. RefMan ini berarti ini yang ini nih yang nggak ada apanya, yang nggak ada PDF.
Jadi kita hanya dapat citasinya saja. Tapi biasanya kalau saya pengen mungkin nanti saya baca lagi, biasanya saya download dulu jurnal-jurnalnya. Maka saya dapat jurnal dapat dokumentasi PDF-nya juga gitu. Kalau emang mau baca-baca, biasanya kalau itu Nuka klik, Ibu coba klik salah satu deh. Yang ini? Iya, yang enggak. No, yang enggak ada PDF-nya misal. Yang tadi yang Ibu baru masukin misal. Yang ini Ya. nggak ada. Ini kalau pokoknya saya kalau coba. Oh, iya. Ini. Jadi Itu hanya biasanya klik itu tuh, klik yang view research katalog. Kalau misalnya mau tahu ininya lagi lebih jurnalnya lagi. Iya, klik di situ. Oh, berarti kita bisa saja. Jadi kalau mau lihat jurnalnya lagi, berarti saya akan copy ininya, kemudian saya masuk Google Scholar lagi, saya copy lagi, saya cari lagi jurnalnya, ya bisa gitu. Klik di sininya sih Bu, bisa yang view research katalog nih. Mana ya tuh? Wait a minute. Nih. Twing. Apa saya udah stop screen aja ya? Enggak. Itu benar Bu. Nuka annotate. Coba Ibu klik link itu. Oh, ini. Iya. Sorry. Munculnya kemana, Bu? Oke deh, saya simpulkan ya di sini ya, karena mesti ada fasenya untuk kita ke presentasi berikutnya. Oke, ya. Jadi sebenarnya di sini kesimpulannya pada saat kalian nggak apa-apa share screen tadi jangan ditutup dulu share screen, Ratna. Balik share screen lagi. Oke. Jadi pada saat di sini, pada saat Anda lagi misalnya presentasi sidang tesis gitu, final presentasi gitu ya, dan pembimbing dan penguji akan duduk di sana. Mereka itu mau membuktikan keaslian dari pekerjaan-pekerjaan kalian, apakah citasi-citasinya kalian baca atau enggak gitu ya. Banyak yang menanyakan bahwa ini kamu citasi, papernya mana? Gitu. Ya, terus kalau papernya ini kamu udah baca belum? Begitu ya. Nah, pada saat orang bilang kamu citasi ini, papernya mana? Gitu ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, tentunya kamu lemah di situ. Paham? Ya. Saya sendiri kalau sebagai penguji sering ngomong kayak gitu. Ya. Nih, di sini kamu citasi ya, yang nomor 5. Saya nggak yakin bahwa ini nomor 5 kamu sudah baca. Ya, saya akan tanya, papernya mana? Gitu. Kalau kamu bilang, aduh, saya print ada di rumah dan sebagainya, ya tentu kamu lemah. Gitu. Tapi kalau kamu bilang, oh ada Pak, langsung kamu buka Mendeley, ya, dan di dalam situ ada PDF-nya langsung. Ya, dan kamu bisa klik buka dan sebagainya, ya tentu kamu kuat. Paham nggak? Iya, Pak. Paham ya, ya. Jadi sebenarnya sih disarankan bagi masing-masing kalian itu ikutin S2, apalagi sebagai peneliti ya, yang menulis jurnal dan sebagainya, jurnal-jurnal referensi kamu, ya, kamu kumpulin dengan baik di sini dengan menggunakan Mendeley sampai semuanya ada PDF-nya. Which is good. Ya, nggak semua paper ada PDF-nya, nggak semua ya. Tapi bagi yang ilmu tinggi biasanya bisa dapetin PDF yang susah. Dan kalau udah dapetin PDF-nya udah dicemplungin ke Mendeley, terus bisa link citasi yang bagus, itu tentunya lebih baik ya. Kamu bisa meyakini kepada penguji, pembimbing bahwa kamu baca ini semua dalam keilmuan kamu gitu ya. Kamu pasti dapat nilai yang tinggi. Paham ya? Ya, itu sesuatu pengalaman-pengalaman kalau saya mau sharing sekarang, sehingga nanti kamu 1 tahun kemudian kalau kamu lagi di sidang itu kayak gimana? Oh, saya mah udah siap dari 1 tahun yang lalu, saya mah udah siap itu semuanya. Itu
tentunya bagus lah, tentunya hebat itu. Ya. Saya juga pada saat saya lagi ikutin S2 dan S3 dulu ya, juga demikian. Saya yakini bahwa setiap paper yang saya citasi itu, saya ada bahannya. Gitu loh. Paham guys? Paham, Pak. Paham. Nah, di zaman dunia sekarang ini, zaman-zaman kolaborasi, maksudnya kerjasama, ngegeng gitu ya, supaya kuat dan sebagainya, itu butuh ditingkatkan. Butuh ditingkatkan artinya kita saling sharing atau ngegrup begitu tuh yang katanya si Nuke, kita ngegrup aja gitu loh ya. Dan saya juga kurang tahu di saat sekarang kalau misalnya ada yang punya PDF-nya, terus kalau kamu sudah ngegrup ya, PDF-nya juga kamu miliki atau tidak gitu loh. Secara logika itu PDF akan kamu miliki walaupun temannya punya. Ya. Jadi sesama teman kita nggak pelit, kita dapat manfaatnya dari teman, kita juga bisa memberikan manfaat kepada teman. Sehingga kita punya dapus yang kaya raya gitu loh. Bibliografi yang kaya raya atau referensi yang kaya raya. Itu sih tujuannya ya. Tadi pada saat ngelihat si Evana punya ya kan ada ini paper yang aku tulis dengan Sudaryono gitu ya. Ini paper yang aku tulis dengan Untung Raharja gitu dan sebagainya ya. Itu sebenarnya bagus dan bagus banget gitu loh. Sampai ada waktu untuk dalam satu semester ini nulis lagi ya. Berarti itu orang jago gitu loh. Ya, itu orang tuangkan waktu yang sebanyak-banyaknya dan menghasilkan kayak gini gitu loh. Ya, jadilah seorang mahasiswa yang luar biasa. Kalau UR sih ngelihatnya begitu ya. Pada umumnya orang udah kuliah 4 tahun atau orang udah kuliah 2 tahun mau menghasilkan satu paper aja nggak bisa dan ngeluh. Ya, walaupun kalau kita ngelihat koran-koran dan sebagainya kadang-kadang bisa bermunculan satu orang yang dikeluarin di koran gede-gedean katanya, wah ini orang pada saat lagi S3 berhasil tuh menyelesaikan sampai 30 paper katanya begitu. Ya bisa-bisa saja gitu loh ya. Dan tergantung kamu punya pendekatan seperti apa. Apakah kamu punya kolaborasi kuat? Ya, apakah kamu punya pendekatan kuat? Maksudnya pendekatan gimana ya? Ya, pendekatan dengan para dosen-dosen dan sebagainya. Ingat satu hal lagi, pada saat publikasi is expensive, gitu loh ya. Publikasi itu mesti selain keluarin ilmu juga mesti keluarin duit, gitu loh. Ya. Nah, jadi tingkat kolaborasinya harus tinggi, harus bagus. Dengan cara apa? Orang diajak ngomong, ya, teman diajak ngomong, pembimbing diajak ngomong gitu loh. Ya, jadi mungkin Evana sampai tadi saya lihat ada Untung Raharja sama Evana gitu, berduaan aja begitu ya. Berduaan aja rugi. Ya, mendingan kita kerja keras ya. Terus abis itu berduaan itu kita ajak lagi 2 orang lagi atau bahkan bisa ajak sampai 3 orang lagi ya. Setelah itu kita dapetin semua asas manfaatnya. Berarti dari teman-teman yang kita ajak dia juga mesti ada timbal baliknya ya. Sehingga kalau ada satu yang kita tulis dengan tekun sampai berhari-hari sampai berminggu-minggu baru jadi satu ya. Tapi alhasil kita itu juga bisa ikut di penelitian-penelitian orang lain ya. Kalau saya sih strateginya kayak gitu. Ya, paham nggak guys ya? Ada orang bilang, oh itu kurang baik gitu, atau kurang etis, atau kurang apalah dan sebagainya. Ya, saya caranya begitu. Ya, sampai di sekarang ini kan kamu tahu bahwa saya itu sampai dapat top 500 peneliti di Indonesia. Ya, mana bisa seorang diri tulis semua sendiri. Tentu kolaborasi saya tentunya kuat dengan teman-teman mahasiswa. Ya kuat pasti. Ya mahasiswa yang di Alphabet Inkubator gitu banyak tuh. Wah tulis papernya banyak gitu. Terus dengan mahasiswa-mahasiswa MIT saya, ya kolaborasinya juga bagus. Ya. Sehingga bisa hasilkan banyak paper bersama. Terus apalagi? Oh dengan teman-teman sejawat. Misalnya teman-teman asosiasi Aptikom, teman-teman Aptisi, wah itu juga koneksinya kuat gitu, sehingga bisa menghasilkan banyak paper lagi. Ya, nah saya sebagai dosen di sini, pertama sharing pengalaman, kedua ya ingin anak-anak pada bagus semua juga. Ya,
Kalau nggak ada satu atau dua kecapean, mikirnya kecapean, terus habis itu udah nggak pengen lakukan. Oh jangan begitu, saya bilang. Ada banyak cara untuk supaya kita bisa ada hasilnya. Ya, paham ya guys? Ya. Paham ya? Ya, Oke. paham, Pak. Ya. Jadi untuk Evana, kalau ada paper yang ditulis sedemikian rupa dan sebagainya, ya, yang sebenarnya nanti apa yang ada dengan untung raharja begitu ya, itu secepatnya sharing sama URC, ya. Oh iya Pak. Apa? Walaupun kamu baru tulis depannya doang, juga sharing. Ya. Oh udah tulis separuh, juga sharing. Itu zaman sekarang mesti kayak gitu banget. Zaman sekarang itu jangan nunggu sampai udah lengkap baru sharing sama orang, itu bad. Iya. Baru tulis judul udah sharing sama orang. Baru mau siap-siap tulis judul udah ngomong sama orang. Aduh, aku pengen bikin nih tentang ini, tapi judulnya apa ya? Bikinnya sama Bapak ya. Udah ngomong sama orang. Jangan diem terus berminggu-minggu. Katanya udah 60%, udah 61, udah 62. Oh ya udah 75%, udah 76%, tapi diam sendiri terus. Itu bad. Itu pasti bad. Ya, udah langsung ngomong sama orang. Ya, orang itu di sharing Pak ke Bapak ya. juga. Ya. Ya. Oke guys, ya. Jadi sementara itu dulu deh. Nanti saya bisa sharing-sharing lagi tentang banyak hal yang seperti itu, ya. Sehingga saya mau ya gengnya Meet 12 ini, ya gengnya Meet 12 ini, geng yang canggih-canggih. Yang jago-jago semuanya. Ya. Jadi kalau kelas Meet ini udah selesai, ya, itu silakan terus-menerus silaturahim sama UR. Ya, ajak ngomong, lagi kegiatan ini, lagi kegiatan itu, gitu loh, dan sebagainya. Atau mau kepo-kepo ke kegiatan-kegiatan UR, ya berarti masuk ke Alphabet Inkubator, liatin kegiatan-kegiatannya ada apa aja dan sebagainya. Terus pengen join di dalam beberapa penulisan-penulisan gitu. Terus pengen joinnya misalnya kasarnya gini ya. Aduh aku pengen join di situ deh. Tapi udahlah gua kontribusi bayar aja misalnya kayak gitu ya. Itu kan seperti itu pun bisa. Ya. Namun dari sisi keilmuan kita ada timbal balik. Mungkin biasanya kamu yang lagi tulis apa capek-capek sendiri gitu ya. Nah, lu mau nggak ikut aku punya gitu yang di bagian sini gitu. Ya kamu bayar gitu loh. Aku bayar yang di sono, kamu bayar yang di sini gitu. Sama aja. Ya. Tapi hikmahnya kamu ada 2-3 biji. Kalau nggak satu aja minta ampun. Paham ya guys? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, mantap. Oke. Jadi udah begitu dulu tentang Nuke. Tadinya katanya mau setengah jam, sampai sekarang udah satu seperempat jam. Mian. Karena kalau Mendeley terlalu seru Pak, jadi pasti bakal berkelanjutan. Ya. Tapi saya yakini yang di-share oleh Nuke itu very, very valuable information. Oke. Jadi saya kasih SC dulu ke Nuke ya. Mantap. Ya. Saking bagusnya aku pengen kasih double SC. Oke. Lo kan mau gaming nanti waktunya keburu habis. Ya udah nggak jadi lah. Ya boleh juga, nggak apa-apa lah, santai aja emang ini. Ntar yang lain nggak presentasi Bapak. Nuke sharing. Nggak apa-apa Nuk, lanjut aja. Bener nih. Saya ngalah, nggak apa-apa, saya ngalah. Saya nggak presentasi, oke. Gak apa-apa Nuk, serobot aja, serobot. Saya nggak presentasi Pak, oke Nuke aja. Sebelum emiten nih. Pembahasan saya bisa cek di Google. Ya udah ayo kita main game sebentar ya. Oke. Gak apa-apa Nuk, serobot aja, serobot. Saya fokus dulu ya, Nuke sharing valuable. Ini saya share screen lah, jadi kalian bisa fokus di sini. Share screen. Oke. Nah di sini Nuke sharing valuable information about
Mendeley ya, teori plus praktek, memberikan manfaat yang dahsyat ya untuk teman-teman semua. Double SC buat Nuke ya. Kamsahamnida Pak. Degan ya. Ya. Gitu ya. Oke. Kalian ada game, monggo ada game Gih, jalanin deh. Sebentar doang kok. Kita uji keahlian Mendeley-nya. Ada hadiahnya nggak? Mantap, siap. Nah, itu Pak, dia. ada hadiahnya nggak, Pak? Wah, seneng nih. Hadiahnya minta Ada power. hadiahnya semangat. Thank you loh, Ada Mas hadiahnya Zainal, semangat. mengingatkan. Pemenangnya SC ya, Pak? pemenangnya dapat SC, oke? Wah, cinta. Yang juara 1 ya, Pak, yang nilainya paling besar ya. Cuma Alfi juara termasuk doang, boleh ya, cuma Pak? Juara 2, juara 3 nggak bisa ya. Juara 1 doang. Juara 1 doang. Oke, guys. Pak, Alfi boleh juga ya, Pak? Berarti apa berlaku untuk Alfi? Oh iya, wait a minute. Alfi. Nggak usah Alfi mah, nggak usah. Please. Oke. Jangan, Mbak Alfi. Alfi jangan dong. Alfi kalau ikut, tapi Alfi kalau juara 1, juara 2-nya dapat, oke? Ya. Mantap. Taunya Alfi nggak masuk 5 besar, memalukan. Ya, bisa saja ya. Tapi mental itu. Oke, monggo. Enggak. Ya oke, Pak. Wait. Ayo cepetan. Udah muncul belum sih? Belum ya? Belum. Kalau pada sibuk, nggak apa-apa, nggak usah ikutan. Biar Alfi Okay, it's time to quizzes. Yay! Tahu quiz nggak, guys? Tahu kan? Oke, kita ke quizzes.com dulu, guys. Nanti Nuka sharing kodenya. Udah open belum? Udah, Bu Nuka, ayo. Baik. Sabar. Ini dia kodenya. Silahkan join game. Sebentar doang kok gamenya. Berapa soal, Bu Nuka? 50. Hey. Kali. Aduh, masa sih? Oke, mantap. Oke. Udah pada masuk? Belum. Kodenya berapa, Bu Nuka? Bu Nuka coba share quizesnya, aku mau lihat. Kodenya tadi berapa ya? Udah masuk belum nih? Belum. 51. Salah ya? Beda. Oke, ganti kode berarti. Udah masuk Ya. kok. Sa? Iya. Coba bentar. Apakah ada kesalahan teknis? Pak, SC-nya Nuka dilempar 1 berarti, Pak. Jangan dong. Nok, join krisis kan, Nok? Ya. Join Oke. game atau join quizzes? Join a game kan? Iya. Pakai kode ini, guys. Sorry, guys. Ganti. Game. Kodenya ini kode 480413. Ulang, Wait. Aci. 413. 480413. Berapa, Nuk? Adam udah join. 480413. Oh iya. Ya, apaan tuh? Tanya. Ahmad Badrionto ganteng, branding diri sendiri bisa-bisanya. Kakak. Oke, udah. Ada lagi? 9. Sekarang berapa orang, Pik? 9. 19 kurangin 2, 17. Harusnya 17 orang nih yang ikut. Ya udah, nggak apa-apa, nggak mau ikut mah nggak apa-apa, biar saingannya berkurang. Pak. Enggak lah. Ada yang mau join lagi gak? Oh, ada. Kalau udah start udah nggak bisa join lagi ya? Bisa, Masih Pak. Pak. Nah, ya udah demi menghemat waktu sekarang start lah, nanti kalau orang join ya Start udah. ya, guys. Tadang.
wede. Bu Ratna nomor 1. Wede. Nggak susah-susah guys, tenang guys. Waduh. Ya, Afi nomor 3, Pi. Seru nih kayaknya. Waduh, si Arum. Oh, Mas Jainal nomor 8. Alfi. Pi lu nomor 3, Pi. Aduh, Arum keempat sekarang. Baru nomor 1. Nomor 1 lagi. Ya. Bagus guys, masih ada waktu guys. Ya, Afi lu udah gak ada harapan sih. Kelar ya? Lincah. Deh. Ih, selesai ya? Nomor 2 saya. Nggak terima. Adam, apa-apaan nih Adam? Pak Adam, Adam nggak usah dapet SC, Pak. Arum nggak usah, saya aja. Udah. Itu tadi internetnya lemot, jadi lama mencetnya. Iya. Lemot, Jadi. Nuk. Nuka. dipanggil Bapak. Tunggu Mas Evan nih. Nuka dipanggil Bapak. Dipanggil. Ah iya, kenapa? Itu si Arum 4960 nggak bisa 5.000, kenapa? Karena dia lama ngeklik jawabnya, Pak. Enggak, Pak. Beda detik kayaknya. Hitungannya ada waktunya juga, Pak. Kena waktu ya. Internetnya SC, lagi Pak, lemot, bonus, Pak. Pak. Oke. Sekarang di pemenangnya siapa? Oke, di ini apa ya? Karena Mas Evan udah auto. Arum yang menang, Arum. Alfi. Ayo Luffy, lu masih keempat lu. Alfi jauh. Kurang, Pak. Adam kan pasti semalam bikin soal sama Nuke. Adam Iya, bener. ikutan. Nggak ikutan. Kagak boleh begitu. Oke, Arum. Ya udah, berdasarkan kebijakan ya. Ini first, second, third semuanya dapat, oke? parah banget. Alhamdulillah. Dam, nyebelin lu. Udah ya. Menambah rasa kebersamaan dan kekeluargaan ya. Jadi 3 SC akan diberikan Semuanya bisa-bisanya. ya. SC buat Adam ya. Oke. Terus SC buat siapa? Arum ya? Ya, Bu Arum sama Mas Jainal. SC buat Zainal ya. Nah, ini berarti kalau yang mau kumpul-kumpulin SC, Magic harus dari ucapan UR bilang ngomong kayak gini nih, ya. Setelah ngomong kayak gini aja akan direkap. Ya, waktu itu Supri bilang katanya ada nih aku udah lakukan ini, tapi saya kalau nggak bilang SC-nya ya berarti nggak dapet. Paham ya? Paham. Yes. Terus kita lihat dulu posisi-posisi SC ya. Commit. Aduh. Sekarang saya lagi share screen ya? Enggak ya? Enggak. Belum, Pak. Dulu ya. Share screen dulu. Share screen dulu. Oke, terus commit ya. Terus cari ke SC ya, sini ya, special contribution. Nah, di sini nih. Oke. Berarti ada Arum yang jadi 2 di sini ya. Ada Nuke yang jadi 3 di sini ya. Terus ada siapa lagi? Adam jadi 1, Pak. Adam 1 sini ya. Oke. Mas Zainal 1, Pak. Zainal 1 di sini ya. Jadi 5 ya. Kira-kira gitulah ya. Yang udah direkap seperti ini, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Tapi saya berusaha update ini tiap minggu nih ya.
Kalau udah sampai dapat 10, berarti ya luar biasa lah kalau bisa sampai dapat 10. Oke. Ya, 10 mentoknya di 10. Ya, mentoknya di 10. Di sini Ketut punya paling banyak nih, ya. Oke. Panen. Paham ya? Ya udah, sekarang rasanya masih ada waktu. Kita mepet-mepetin siapa ya untuk presentasi saat hari ini. Kasih kesempatan ke siapa nih? Ke Evana dulu dah ya. Bagi yang belum ada kesempatan, karena ini paling bisa ada satu lagi ya. Bagi yang belum dapat kesempatan ya minggu depan. Oke? Oke, siap, Pak. Ya, monggo. Sudah masuk ya? Ya. Bentar. Oke, selamat siang Pak Wer dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Ya. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang blockchain dan smart contract. Sebelumnya mohon izin ya Pak Wer. Ya. Oke, kita lanjut ke mana tadi ya? Ini di nomor 2. Oke. Nah, sebagai pengantar, apa itu blockchain? Sebelumnya sudah dijelaskan. Evana, kalau mau presentasi mau lebih menarik, berarti kita pencet tombol presentasinya, ya supaya layarnya gede, keren gitu. Jangan masih kayak begini nih, ya. Ingat nanti kalau kamu lagi sidang seperti apa. Jadi kalau lagi teman-teman pada presentasi, saya itu inginnya kalian lagi latihan untuk supaya nanti sidang. Ya, segala hal kecil itu diperhatikan. Hal kecil seperti apa? Oh, belum full screen, full presentation misalnya. Oh, kurang taruh musik nih. Oh, kurang taruh animasi nih. Apa dan sebagainya itu semua bisa menjadi satu perhatian. Oke? Nah, ya kayak gini lebih bagus. Ya, lanjut. Oke, sebentar. Mana sih? Oke, ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya blockchain ini oleh Pak Wer dan teman-teman juga. Cuman ini saya mau menambahkan atau mengingat kembali blockchain ini datanya itu disimpan di banyak tempat yang identik datanya, dan karakter blocking itu datanya saling terhubung dengan data yang lain. Jadi kalau ada hacker yang mau ngehack, itu harus juga ngehack semua blok yang ada. Jadi biaya untuk melakukan atau ngehack itu menjadi lebih besar ya daripada database biasa. Dan sifat blockchain itu peer-to-peer. Dan juga blockchain ini bisa menyimpan data seperti internet pada umumnya ya, tidak seperti internet pada umumnya. Secara natif bisa menyimpan data, dan blockchain bisa diterapkan di hampir semua industri. Di blockchain itu merupakan secara kesimpulannya blockchain itu merupakan inovasi di bidang. Coba saya cut bentar ya, Evana ya. Kan kamu bikin presentasinya pakai PowerPoint. Ya. Ada kelemahannya. Kelemahannya kamu punya ejaan salah semua. Jangan pindah di situ tetap ya. Kamu punya ejaan salah semuanya, nggak bisa diatasi atau dibenerin ya.
biasanya standar dari UR mengharuskan anak-anaknya untuk memakai Google Slide, atau dengan kata-kata kebanggaan dari Raharja itu sebutnya Rinvo Slide. Contohnya seperti kayak yang Nuke lakukan tadi, dia itu nggak pakai PowerPoint, ya, dia itu pakai Google Slide atau Rinvo Slide. Kenapa sih fanatik amat harus pakai yang ini, nggak pakai yang ono gitu, misalnya begitu ya? Jawaban yang terpenting di sini adalah kalau kita pakai Rinvo Slide itu kata-kata yang salahnya tetap itu dong. Oh, saya mau ke Rinvo Slide. Oh, ini jangan kemana-mana dulu ya, ya. Sampai saya udah ngomongannya udah selesai, baru kamu mau kemana-mana lagi ya. Ya. Jadi kalau kamu pakai Rinvo Slide atau Google Slide ya, itu kata-katanya semuanya di highlight gitu. Kalau kamu ejaan salah dan sebagainya. Ya, prinsipnya saya ingin mengatakan kepada Evana dan juga teman-teman dari Meet ini ya, bahwa tidak ada alasan untuk kita punya slide ada ejaan yang salah. Berarti nggak boleh, titik. Ya, kalau lagi presentasi di depan UR masih ada ejaan salah, prinsipnya stop, udah nggak usah presentasi. Nah, jadi di sini coba kita lihat ada berapa banyak ejaan salah. Ya, yang nomor 5 ya, perusahaan blockchain yang berupa protokol. Nah, ini yangnya salah tulis. Betul ya, Evana ya? Oh iya. Ya. Nah, hal begitu terus-menerus bermunculan pada saat kamu pakai PowerPoint. Iya, Pak. Nah, kalau kamu mau jadi muridnya UR yang baik gitu ya, kamu mesti gregetan untuk pakai Rinvo. Oke, Pak. Sama juga nanti kalau kamu pakai Word, nanti tulisan kamu salah melulu di mana-mana. Ya. Kalau kamu pakai Rinvo Doc ya, itu yang salah itu ada di depan mata dan kamu bisa perbaiki semuanya. Oke. Nah, terus ada apa lagi yang salah di sini, coba saya lihat ya. Di sini trustless salah tulis. Nomor 7. Ya, uang digital yang dibuat di atas blockchain bersifat borderless, trustless. Nih, trustless ini salah tulis. Ya, mesti ada T sebelum L. Ya, ini pun harus bisa ditangkap. Ya. Terus apalagi di sini nih. Nah, kamu tulis industri salah tulis. Nomor 8 ya, kamu mau tulis industri, tulisnya industru. Ya. Jadi kamu bisa paham maksud saya ya. Dan kita itu harus ada alat atau ada mekanisme untuk supaya bantu kita punya ejaan. Iya, Pak. Ya. Ingat sekali lagi kepada Evana dan juga kepada teman-teman ya, tulisan ejaan yang salah itu tidak diperbolehkan gitu. Ya. Apalagi kalau jadi muridnya UR gitu ya. Itu UR berasa malu udah kalau mahasiswa, apalagi mahasiswa S2, ejaannya masih salah. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya yang lebih terbiasa kayak seperti Nuke, Alfi gitu ya, itu udah boleh dipastikan bahwa dia nggak ada ejaan salah. Ya. Terus nomor 11 kita lihat ya, blockchain, inovasi sistem pencatatan, munculnya double accounting, accountingnya salah tulis. Iya, tadi kecepatan jadi nggak dicek lagi. Ya, kamu nggak mungkin kuat cek lagi. Ya, kamu juga nggak ada waktu cek lagi. Yang ada adalah pakai alat yang benar. Iya. Ya, kamu pakai Rinvo Slide, langsung dia keluar garis-garis merah. Kamu benerin setiap garis merah. Ya. Kalau kamu pakai Word atau PowerPoint, yang dimerahin semuanya. Kenapa? Karena dia berharap sesuatu tulisan dalam bentuk Inggris. Ya, dan dia hanya bisa perbaiki ejaan-ejaan Inggris. Tapi kalau di Rinvo Slide, dia itu bisa mendetek bahwa kamu itu lagi berbahasa Indonesia dan dia akan berusaha koreksi, bantu kamu koreksi untuk tulisan-tulisan bahasa Indonesia yang salah. Paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi kamu lanjut lagi. Ya, ini diteruskan. Oke. Terima kasih, Pak Wer. Kita lanjut aja ke slide kedua.
Dan kedua ini kalau kita lihat dari artikel dari McKinsey, ini adalah suatu use case blockchain yang bisa diterapkan di hampir semua industri. Jadi kita bisa klik di sini sebentar. Nah, ini di sini kita bisa tahu kalau kita klik yang mana-mana aja sektor-sektor industri yang menerapkan blockchain ya. Di sini ada macam-macamnya ya, kita bisa lihat. Dan kemudian di slide selanjutnya, blockchain itu bisa disebut layer value yang sebelumnya tidak ada di internet. Jadi kalau di internet itu ya protokol ya yang dipakai seperti ini. Nah, namun kalau menggunakan blockchain disebut layer value-nya itu ada di sebelah yang sini ya, layer link. Blockchain itu bisa disebut layer value yang sebelumnya dengan adanya blockchain itu ada layer value yang mana di atasnya bisa dibuat banyak aplikasi. Di sini ada aplikasi layernya untuk, dan juga di sini Hexanium. Hexanium ini ada di layer ini. Jadi link layer ini akan menambahkan aplikasi-aplikasi dengan adanya blockchain. Kemudian selanjutnya, sebelum kita ngomongin yang smart contract, itu tadi yang blockchain udah sekilas ya. Dan sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang smart contract, kita ngomongin dulu tokenisasi. Jadi tokenisasi ini adalah sebuah istilah baru ya, yang mana ini adalah merupakan bagian dari blockchain. Jadi tokenisasi ini didefinisikan adalah bagaimana kita merepresentasikan sebuah aset di dalam dunia nyata menjadi aset di dunia digital. Nah, ternyata di aset di dunia digital itu memiliki banyak keuntungan dibandingkan aset di dunia nyata. Salah satunya aset di dunia nyata itu sulit ditransfer. Nah, ini kalau kita menggunakan tokenisasi, itu aset-aset itu dibagi-bagi dan mudah ditransfer. Nah, ini adalah beberapa contoh aset-aset yang bisa ditokenisasi, namun tidak terbatas pada aset-aset seperti ini aja ya, karena ini hanya contoh aja. Jadi kita bisa cari contoh yang lain, misalnya kita googling tokenized gold. Misalnya di luar negeri juga ada orang yang mulai mengtokenisasi kaos atau kaos kaki. Nah, yang bisa ditokenisasi itu ada yang disebut ini ya, garis besarnya aset tangible dan aset intangible. Itu apa sih? Nah, aset tangible itu adalah kekayaan yang dapat dimanifestasi secara fisik. Jadi tahu ada bentukannya. Jadi contohnya itu ya asetnya itu rumah, gedung, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau aset intangible itu adalah kebalikannya. Jadi ini aset di digital ya. Jadi nggak ada wujudnya, tapi ini contohnya itu ya seperti hak cipta, hak eksplorasi, dan hak paten, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, di sini. Nah, ini contoh ya, contoh tokenisasi dari kaos yang namanya Unisoc. Ada juga orang yang berspesifikasi harga kaos ini. Kamu mesti share, kita nggak bisa lihat. Share-nya ini baru masih layar yang presentasi.
Oh iya, sorry. Bentar. Jadi kamu mesti share desktop, jadi kemana-mana kamu kelihatan. Ya. Ini contoh dari tokenisasi kaos. Ini hanya contoh aja yang nilainya Rp0. Ini kalau di website ini ada Unisec yang tadi disebutkan itu berspesifikasi dengan harga gitu ya. Kemudian lanjutnya itu di sini kita bisa lihat ada linknya. Kemudian smart contract ya. Smart contract ini sendiri didefinisikan adalah kode-kode yang mewakili logika bisnis. Jadi smart contract itu memiliki fungsi bisa menyimpan aturan-aturan dan memverifikasi aturan, dan bisa juga mengeksekusi dengan otomatis. Jadi apa yang dieksekusi kontraknya ya itu adalah agreement dari buyer ke seller. Nah, yang dimaksud dengan kode coding dan sifatnya bisa di-trace dan sifatnya juga transparan, jadi tidak bisa di-request kalau sudah dimasukkan ke dalam transaksi ya nggak bisa dibalikin atau nggak bisa diedit. Ini kesimpulan dari smart contract. Kemudian selanjutnya perbedaan. Nah, ini adalah bedanya kontrak tradisional dengan smart contract ya. Kalau dengan kontrak tradisional itu kalau kita mau menjual rumah itu harus melewati berbagai middleman ya. Jadi kita butuh lawyer, agent-agent di tengahnya juga ada yang mana bisa memakan biaya atau fee yang besar. Nah, sedangkan kalau menggunakan smart contract itu kita bisa mengakses decentralized. Nah, jadi Paxenium ini adalah platform untuk debt. Dengan mengakses debt, orang bisa melakukan transaksi dengan cepat tanpa melalui middleman. Ini adalah contoh dari smart contract ini menggunakan Paxenium. Jadi kalau mau menggunakan Paxenium itu ada di Play Store, di download, kemudian register. Nah, itu kita mencobanya di Paxenium. Kemudian lanjut aja ini penggambaran lainnya di smart contract, yaitu suatu aset. Ini juga bisa ditokenisasi sehingga diakses melalui debt, lalu aset yang ditokenkan ini ditransaksi dengan smart contract, yaitu antara buyer dan seller. Ini. Kemudian contoh yang paling mudah itu dari smart itu adalah vending machine. Ini adalah bisnis logic ya. Jadi jika seseorang memasukkan uang 10.000, lalu jika kita menekan tombol suatu produk, misalnya minuman, maka mesinnya akan mengeluarkan minuman yang kita tekan. Ini adalah logika smart contract yang simple. Contoh dari mesin vending. Nah, kemudian selanjutnya contohnya lagi supply chain ya. Jadi supply chain ini pasti akan menggunakan blockchain. Kenapa? Karena karakter supply chain ini melibatkan banyak pihak yang berasal dari entitas berbeda-beda dan tidak saling terkait. Dengan menggunakan sensor IoT dalam pengiriman barang, di mana IoT ini akan mendeteksi perubahan suhu. Nah, jadi perubahan suhu dan juga goncangan dan lokasi. Jadi transaksi smart contract-nya itu gambarannya sampai di gudang tujuan, maka kepemilikan barangnya dipindahkan ke akun penerima barang. Dan kemudian misalnya di tengah jalan melebihi ketentuan atau goncangannya meningkat secara drastis, itu data yang ada akan tercatat di blockchain dan tidak bisa diedit. Jadi dia akan berubah datanya.
Ya ini di sini ada yang namanya smart contract, perbedaannya dengan kontrak tradisional ya. Jadi ada smart contract ini ada berbiaya rendah, ada aksesnya juga real time, tidak ada minimalnya, dan trust kodenya dan automatic. Dan begitu juga sebaliknya, tradisional kontrak itu berbiaya tinggi dan perlu waktu lama dan lain sebagainya ya. Kemudian ini pemakaian smart contract ini sudah apakah jadi itu kayak semacam di Cina itu antara 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalau kita lihat berita-beritanya ya semua mungkin besar akan menggunakan smart contract. Di Cina sudah mengeluarkan wallet ya yang smart contract. Kalau digital currency juga sudah ada, di Jepang juga ada, mungkin di yang dolar mungkin apakah sudah apa belum, saya juga ntar saya cek lagi. Ini di Cina walletnya menggunakan digital yuan. Nah, yang tadi kita omongin tentang value layer, itu kalau kita masuk ke Vexanium, ya ini kita bisa menggunakan yang namanya Vexanium di aplikasinya itu Vex Wallet di Play Store, kita bisa download, kita register, dan kita coba-coba. Oke, itu aja sih Pak. Terima kasih. Bagus banget Evana. Ya. Dan ada pertanyaan kayak tadi Jainal ada pertanyaan, di sini ada pertanyaan untuk ini. Nuke. Ya Nuke gimana? Mas Evan udah pernah cobain ini belum, blockchain wallet, atau udah pernah download belum? Ya ini sih baru nyoba-coba ya. Dari kemarin udah. Ya. Nah, Nuke udah belum? Udah dong. Udah ya. Udah tahu, berarti udah tahu ya. Isinya apa, Mas? Ya ini tentang, nah ini pertama itu ada, bentar, ini. Lupa begitu bentukannya. Halo? Ya. Lanjut, Mas. Ya, di sini tuh ada banyak macam kayak smart contract dan juga ini di dalam ini kita pelajarin tentang yang namanya smart contract digital. Ini sih saya lagi nyoba-nyoba, nanti kita tukar pikiran aja gitu. Oke, mantap. Udah, Pak. Mantap. Oke, coba saya sharing-sharing beberapa hal ya. Yang tadi Evana sampaikan banyak perihal Vexanium, ya. Sedangkan secara kebetulan Alphabet Incubator kegiatannya banyak erat dengan Vexanium. Berarti udah ada kerjasama yang bagus antara Vexanium dan Alphabet Incubator, ya. Evana kerjanya apa sih? Kerjaannya? Saya IT manager Pak, programmer Pak. Oh, programmer di mana ya? Di PT Transdana Profitri di Jakarta Timur. Oh, itu jabatannya IT manager. Oh, itu tentang itu usahanya apa? Itu outsourcing, Pak. Oh, jadi karyawan security dan cleaning service ditempatkan di beberapa lokasi seperti di KRL, komuter lain, juga rumah sakit. Ya. Oke, very good ya. Saya kalau belum kerja mah saya pengen ngajak tuh karena kegiatan dengan Vexanium lagi banyak ya. Contohnya Vexanium juga Alphabet Incubator juga install Vexanium punya node di sini. Oke. Dan kemarin ini si Adam yang ditugaskan untuk install Vexanium di Alphabet Incubator ya. Yang Adam akan sharing itu juga perihal Vexanium juga. Ya. Ya. Jadi itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sangat menarik di Alphabet Incubator
bagi teman-teman yang kepo gitu ya, silakan aja cari jadwal-jadwalnya, dan pada saat Vexanium itu datang ke kampus kita, kamu bisa join ya. Sedangkan melalui Zoom juga bisa interaktif, dan kalau misalnya pengen join tinggal bilang gitu. Jadi pada saat kita lagi connect dengan Vexanium, kamu juga join. Ya. Ya, jadi itu menarik banget ya, dan pada dasarnya adanya Vex Wallet ya. Terus coba balik dulu dikit, slide kamu balik dulu dikit. Balik dikit lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nah, stop sini ya. Ini maju dikit, satu lagi. Maju, maju. Bukan. Terus. Bukan. Ke belakang. Lagi. Setelah ini. Ya ini dia, stop sini, oke? Di sini gambarannya bahwa kontrak-kontrak tradisional seperti apa dan smart contract di sini seperti apa, ya. Dengan adanya smart contract yang taruh di blockchain, artinya kita bisa menjalankan transaksi-transaksi yang aman tanpa adanya pihak ketiga. Yang pihak ketiga itu merupakan agen-agen lah, pengacara-pengacara lah, dan sebagainya. Kalau adanya pihak-pihak ketiga ini, kejelekannya apa atau kelemahannya apa? Ya, ke satu, expensive, mahal, itu mesti bayar mereka. Kedua, apa nih? Kedua, slow. Ya, berarti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu untuk urusin cuman ini doang. Ya. Ketiga, apa ya? Bisa fraud. Bisa fraud berarti bisa ada apa? Penyalahgunaan. Karena itu berhubungan dengan orang, terus mungkin orang itu katanya dikasih uang, disogok atau apa gimana gitu ya. Nah, jadi bisa ada penyalahgunaan ya. Kalau dengan smart contract ya yang diideologikan ya, dengan cara begini kita bisa menghilangkan kelemahan-kelemahan yang tadi dikatakan. Ya. Hanya di sini harus diperhatikan bahwa blockchain yang super kuat tanpa bisa dihack dan sebagainya, itu yang pertama Bitcoin, ya. Yang kedua Ethereum, ya. Ketiga, keempat, kelima dan sebagainya masih banyak blockchain yang lain yang cukup kuat lah, ya. Tapi di antaranya kalau kita pakai blockchain, boleh dikatakan kalau bukan Bitcoin sama Ethereum udah kurang aman. Ya, karena berbagai arsitektur yang ada di dalam situ yang membuat mereka itu sebenarnya kurang kuat untuk menjaga hacking, ya. Memang mungkin belum kejadian, ya, tapi bisa saja terjadi kejadian. Paham nggak maksud saya, ya? Jadi Vexanium platform ini sebenarnya harus hati-hati kalau kita mau sampai taruh semua kekayaan kita ke dalam Vexanium platform, ya. Tapi kalau kamu taruh ke dalam Bitcoin atau ke dalam Ethereum, itu udah pastinya aman. Paham ya? Jadi kalau adanya blockchain, kamu jangan terlalu terburu-buru untuk memburu-buru mereka. Udah anggap bahwa blockchain itu udah pasti aman. Itu belum tentu juga. Ya, kecuali blockchain-nya Bitcoin atau blockchain-nya Ethereum. Ya. Oke, paham guys? Ya, paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi sekarang udah 14:55. Saya juga mesti kasih SC dulu kepada Bang Evan, ya. Evana sharing yang menarik perihal blockchain.
Makasih, Pak. Ya. Tuh, saya juga kasih kamu double SC juga deh. Ya. Nah, double SC deh, double SC ya. Nah. Jadi tadi yang dapat SC juga udah diupdate nih. Ya. Udah di-update. Coba di-refresh ya. Oke. Ya, jadi sekarang Nuke punya udah 3 dan sebagainya. Tapi yang Evana punya belum. Ntar malam lah baru diupdate lah ya. Ya, Pak. Ya. Nanti kamu jadi 2 jadi 4 gitu loh. Oke Makasih. sih. Ini mirip-mirip gamenya kuisisnya si Nuke lah supaya kalian semua pada semangat ya. Kalau disuruh presentasi jangan kabur semuanya gitu, tapi pada rebutan pengen presentasi ya. Tujuannya sih sebenarnya seperti itu. Oke guys, ada mau pertanyaan terakhir sebelum kita closing ini semua? Tanya satu lagi deh, Pak. Ya, Zainal ya. Silakan. Yang tadi Nuke itu kan kita pakainya kalau sekarang buat paper tuh nggak bisa. Saya buat satu file, terus ada rekan saya buat satu file, kan biasanya saya di Rinfodoc tuh. Ya. Itu kalau insert Mendeley bisa nggak ya, Nuk ya? Nah, makanya kelemahan dari Rinfodoc itu ya, Mendeley-nya nggak jalan. Oh, oke. Ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang saya cukup kesusahan lama gitu loh, karena saya udah dari dulu banget pakainya Rinfodoc ya, tapi pada saat saya lagi terjun ke Mendeley-nya nggak jalan di dalam Rinfodoc ya. Ujung-ujungnya kamu mesti lompat-lompatan, berarti pada saat lagi bikinnya di Rinfodoc, terus setelah udah jadi mau di Mendeleyin kamu mesti masukin ke dalam Word dulu ya. Emang ribet sih, canggung sih, tapi apa boleh buat sih ya. Manfaat yang paling besar kalau kita lagi pakai Rinfodoc itu tentang ejaannya. Dia jagain ejaannya semua satu persatu. Ya. Terus kolaborasinya dan sebagainya kan. Tapi kolaborasi kalau kamu pakai Office 365 yang online itu juga bisa kolaborasi dengan teman yang pakai yang sama gitu. Ya. Ada yang mau nanggepin lagi? Sebenarnya pakai 365 itu bisa Mendeley, cuma udah coba beberapa kali, kayak ada bug dari sananya. Jadi Nuke sendiri waktu itu udah pernah nyoba, jadi kurang nyaman karena malah bikin. Oke, jadi begini maksud Nuke ya. Office 365 ya ada 2 macam, satu yang online, satu yang desktop. Ya. Pada saat kamu dikasih lisensinya dari Office 365, kamu dapat dua-duanya, dapat yang online juga dapat yang desktop. Ya. Nah, kalau kamu mau pakai Mendeley yang di online itu masih banyak bug-nya, masih banyak ntar kok nggak jalan begitu ya. Jadi kamu mesti pakai yang desktop. Sedangkan yang desktop itu nggak bisa kolaborasi, ya. Nggak bisa kayak Rinfodoc itu kamu komenin terus abis itu sini editin kayak seperti 3 atau 4 orang kerjain satu naskah sampai beres, itu nggak bisa kalau yang offline, mesti yang online. Oke, pada dasarnya berbagai kelemahan tentunya ada, tapi itu menjadi tantangan untuk kita itu bisa mengatasi itu dan tetap bisa mendapatkan manfaatnya. Begitu aja deh. Yap. Ya, paham ya? Oke, ini udah habis banget nih, udah 14.59. Kalau saya tahan lagi, nanti dosen yang berikutnya bakalan ngeluh gitu loh ya. Ya, jadi Pak. Udah sampai di sini dulu ya. Hari ini menarik banget. Thank you to Nuke, thank you to Evana. Untuk minggu depan kita ada beberapa keynote speaker lagi nih. Ada Ketut, ada Zainal, ada Adam ya. Dan kita akan sharing-sharing banyak ilmu lagi. Oke, guys? Oke, Pak. Oke. Bapak Nuke sama Adam bandel, Pak. Absennya nggak usah dihitung ya. Ada. Ayo foto absen dulu semuanya, kasih ekspresi terbaik. Mau screenshot ya atau gimana sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Absen, Pak. Videonya nggak aktif, Pak. Oke. Paul? Ya. Fotonya nggak aktif, Bapak kamera. Tunggu, bentar. Oke, udah. Yuk. 2, 1.
Oke, mantap. Ih, jelek. Thank you, Pak. Oke guys, thank you. Ya, Pak. Thank you, Pak Pak. UR. Bye-bye. Bye. Hey guys, see you on next vlog. Anaknya Bu Arum, Bu Rata mau ngeliat. Ini kacang. Potato ngakak. Oh iya, potato. Potato deh. Potato Sudah terong. Oh iya, tahu lupa. Expand apa? Kita ketemu di kelas selanjutnya ya guys. Annyeonghaseyo.